Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, Engkau sudah memberkati, memimpin hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami datang dengan tubuh yang sehat dan kekuatan dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Dan kami mau Tuhan pagi hari ini, kami menerima berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Melalui pujian, melalui penyembahan yang kami akan naikkan. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Mari Tuhan supaya semuanya itu boleh kami pakai Tuhan untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk tiap-tiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Hamba Tuhan yang tergabung dalam Aser Koletang, pemain musik, WL Singer, tim AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi Tuhan dengan urapan khusus dari sorga, sehingga kami semua boleh mendapat berkat melalui pelayanan pada hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Menjawab berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu di Kana pada pagi hari ini. Kau siapkan tolong supaya hamba boleh menjadi berkat dalam ulang tahun Kana pada hari ini. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Di bahkan tempat ini kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, setelah ini kami akan ke Rehoboth Kana untuk melayani sana. Selamat beribadah, Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kita tahu penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Kalau kita ada sampai hari ini itu hanya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Katakan selamat beribadah. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan belajar sebuah lagu yang baru. Lagu ini mengatakan setiap hari dalam kehidupan kita adalah hari yang terbaik untuk kita mengucapkan syukur pada Tuhan kita. Amin. Segala kondisi dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Raja di atas segala Raja, Allah yang luar biasa. Lagunya berkata seperti ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Semuanya katakan, hidupku ada di tangan, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku Tuhan, Roh-Mu yang
ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Semuanya katakan bersama-sama seperti ini ya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih Amin Tuhan. ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Angkatku. Angkat ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sekali lagi sama-sama katakan. Hari yang terbaik. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Allah kita mau. Bagi Allah segalanya. Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita.
Tuhan, karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang layak Tuhan untuk kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk kami puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan. Allah penolong yang luar biasa. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Semuanya katakan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita kemohon. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
Kaulah penyelamat, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biar mulut kami memuji Engkau Tuhan, biar hidup kami memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau dalam kehidupan kami. Meskipun Tuhan kehidupan kami tidak seperti apa yang kami mimpikan, tapi kami tahu Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap kondisi kehidupan kami, Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Engkau menjadi sumber pertolongan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadir-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, Yesus. Biar segala pujian yang terbaik, biar segala penyembahan yang terbaik, yang bisa hati kami berikan, kami naikkan untuk satu nama, Yesus Kristus di atas segalanya. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan menjadi bukti syukur kami kepada Engkau. Dan apa yang kami berikan hari ini Tuhan bisa dikelola dengan baik sehingga menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya kita tetap ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama kembali belajar dari satu bagian firman Allah yang terambil di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36, saya akan bacakan buat kita, demikian bunyi firman Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala satu kali lagi secara khusus untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tahu semua apa yang ada di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami, keadaan kami, pikiran kami, bahkan hati kami
Engkau mengetahui semuanya itu. Karena itu Tuhan, kami mau tetap datang kepada Tuhan, kami memuji dan memuja Tuhan dengan segenap hati kami. Dan saat ini kami juga mau mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan dengan sesungguhnya, supaya firman Allah itu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tahu bagaimana kami datang di tempat ini. Kami percaya bahwa setiap kami boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap umatnya. Karenanya firman Tuhan biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya bahwa firman Allah adalah sumber kehidupan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tahu semua ini. Karena itu berkaryalah, bekerjalah atas setiap kehidupan kami. Tuhan membukakan hati umat Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada hambanya yang penuh dengan keterbatasan. Dan biarlah ibadah ini, firman Tuhan menjadi sumber kehidupan bagi setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan dan saat ini dari pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Allah sesuai dengan apa yang tadi kita sudah baca di dalam firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Firman Tuhan akan disampaikan dengan satu judul atau tema, Allah Maha Tahu. Apa? Allah Maha Tahu atau kemahatauan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa tema ini akan mengajarkan kepada kita supaya kita dapat mengenal sungguh Tuhan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu, itu adalah keberadaan dari sifat Allah. Bahwa Allah tidak mungkin tidak tahu terhadap semua apa yang ada di dunia ini. Nah, kita percaya bahwa semua apa yang ada dalam kehidupan kita hari ini, besok, bahkan sampai akhir dari kehidupan zaman ini, percayalah Tuhan tahu semuanya itu. Saudara, apa yang perlu kita ketahui dari semuanya itu? Kalau kita tahu, maka ada satu hal yang perlu kita pahami, kita perlu sadari. Tuhan tahu segalanya. Tetapi untuk apa kita tahu Tuhan tahu segalanya? Supaya kita juga tahu, kalau Tuhan tahu semua kehidupan kita, Dia juga tahu semua hal yang terkecil di dalam hidup kita. Dan itu sebabnya mengapa Dia juga mau untuk dapat memberikan pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, apakah kita tahu bahwa Dia memang tahu segalanya? Tadi firman Allah mengatakan kepada kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Rasa-rasanya tidak ada hal lain yang menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini Tuhan tidak tahu. Segala sesuatunya itu datang dari Tuhan. Dia tahu segalanya. Dia tahu hati kita yang terdalam. Apakah kita datang ke rumah Tuhan itu dengan keterpaksaan? Atau kita datang ke rumah Tuhan itu dengan asal-asalan? Atau kita datang ke rumah Tuhan itu dengan hati yang sungguh. Tuhan, aku mau bertemu dengan Tuhan. Percayalah, kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, bahwa Dia tahu keberadaan kita semua, maka kita tidak akan mempermainkan Tuhan. Dia tahu kehidupan ekonomi kita. Dia tahu kesulitan apa yang kita sedang hadapi hari ini. Ada banyak perusahaan yang mem-PHK-kan karyawan. Ada banyak usaha yang tutup. Ada banyak hal yang seharusnya bisa berjalan tetapi tidak bisa berjalan. Kepada siapa kita harus berlindung? Tuhan tahu itu semua. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan tahu, percayalah bahwa hidup orang yang percaya itu tidak pernah tidak ada di dalam tangan Tuhan. Kehidupan orang yang percaya itu selalu ada dalam tangan Tuhan. Amin. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, kesulitan, tantangan, penderitaan, percayalah Tuhan tahu itu. Kalau Tuhan tahu itu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah hanya memberikan janji. Percayalah, masalah terbesar kehidupan manusia, Tuhan sudah lunasi itu
Supaya Tuhan betul-betul menyatakan dirinya. Dia tidak pernah berhutang kepada manusia. 2000 tahun yang lalu itu bukan janji. Tapi itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan diberikan kepada kita. Nah saudara-saudara yang kekasih, mengapa kita harus tahu bahwa Tuhan itu maha tahu? Mengapa kita harus tahu bahwa Tuhan itu tahu semua kehidupan kita? Ya, supaya kita betul-betul dapat mengerti bahwa tidak ada satu masalah di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita menggunakan akal pikiran kita, sebetulnya Tuhan tahu tapi Tuhan gak mampu menangani itu. Percaya saudara, tidak ada satu kasus itu di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Semua masalah pergumulan kita, sesusah apapun, sesulit apapun, percayalah Tuhan punya jalan keluarnya. Karena dia tahu. Saudara, ada satu kisah yang menarik. Apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham dijanjikan Tuhan akan mendapatkan seorang anak. Usianya kurang lebih 100 tahun. Menurut pemikiran kita nonsen, tidak mungkin Abraham itu akan punya keturunan dari Sarah. Lalu ditambah lagi apa saudara? Ditambah lagi mereka sudah usia 100 tahun. Sudah bukan kakek lagi, tapi kakek-kakeknya lagi begitu ya. Sudah sangat tua. Yang lebih menyakitkan lagi, bagaimana Abraham bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu semuanya itu. Sarah itu adalah mandul. Apa yang dijadikan dasar bahwa Abraham bisa percaya kepada Tuhan? Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tahu. Tapi kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan tidak pernah menolak janji itu. Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Dan itu terjadi di dalam firman Allah. Bagaimana Sarah itu dapat mengandung. Amin. Ini menjadi satu hal yang kuat bagi kita. Firman Tuhan disampaikan dalam bentuk kisah-kisah kehidupan hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kalau pada masa itu Tuhan berkarya dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu, percayalah hari ini pun juga karya dahsyat itu masih terjadi bagi kita. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, kesulitan kita, tantangan di dalam hidup ini. Apalagi di tengah-tengah zaman yang serba menakutkan. Kita tidak tahu perkembangan zaman arahnya kemana. Ada gaya hidup yang berubah, ada gairah hidup yang berubah, ada pola pikir yang berubah. Tapi percayalah di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Ya, karena itu saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu maha tahu kehidupan kita. Dia tahu sekecil apapun apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Hari-hari ini kami dengan keluarga merasakan ada satu hal di mana kehidupan itu begitu berat. Kebiasaan kami tidak pernah ingin mengumbar-ngumbar itu di tengah-tengah kehidupan. Saya hanya bisa berjalan dengan kekuatan Tuhan. Istri saya juga berjalan dengan kekuatan Tuhan. Walaupun mungkin hatinya menangis. Saudara, saya hanya tahu satu perkara. Tuhan tahu masalah kami. Tuhan tahu masalahku. Kalau Tuhan tahu masalahku, imanku tetap teguh kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya hanya ingin katakan kepada kita semua. Kalau sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan, tantangan di dalam hidup ini. Dan saya percaya kita semua juga pasti percaya bahwa Tuhan itu tahu semua masalah kita. Tahu semua pergumulan kita. Belum doa saja Tuhan sudah tahu. Tapi itu sebabnya mengapa kita harus ungkapkan kepada Tuhan. Supaya ada relasi terbaik dengan Dia. Saudara, Tuhan mau kita datang kepada Dia. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Dia tahu semua itu. Tapi Dia juga mau supaya kita berelasi dengan Dia. Supaya pada akhirnya kemahatauan Tuhan itu dinyatakan dengan sebuah karya ajaib. Jawaban di dalam kehidupan kita. Nah, apa bukti dari kemahatauan Tuhan? Saya pikir ini menjadi satu hal yang penting. Kalau kita meneliti, melihat, lalu memperhatikan bagaimana firman Allah diberikan kepada kita. Saudara, ada banyak
pertentangan yang terjadi di dalam kehidupan ini tentang firman Allah. Sekian banyak orang mengatakan bahwa ini Alkitab yang palsu dan lain sebagainya. Terserah. Tetapi percayakah kita bahwa firman ini adalah sumber kehidupan bagi kita? Kalau firman ini adalah sumber kehidupan bagi kita dan kita tahu tadi saya sudah katakan firman Allah ini bicara tentang bagaimana janji Tuhan diberikan kepada manusia. Itu sebabnya juga mengapa firman Allah kita itu terbagi dalam dua bagian besar, perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di dalamnya itu ada perjanjian. Selesai dari janji 1, masuk lagi janji 2. Selesai dari janji 2, masuk lagi janji 3. Saya percaya janji itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat terus berpegang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, percayalah bahwa kemahatauan Tuhan itu apa buktinya di dalam kehidupan kita. Saya hanya mau katakan, saudara, ini adalah bukti nyata yang tertulis bagi kehidupan kita bahwa Allah itu Maha Tahu tentang hidup kita. Dan wujud nyatanya 2000 tahun yang lalu bukti nyata itu diberikan dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi harapan hidup kita. Percayalah, seringkali kita mendapatkan jalan keluar ketika kita mendengarkan firman Allah. Seringkali ketika kita baca firman Tuhan, firman itu menjelaskan kita, saya mengerti satu hal, ini rencana Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah bukti kemahatauan Tuhan dan itu sebabnya mengapa firman Allah ini selalu menjadi jalan keluar terbaik bagi kita di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu mari kita jadikan firman Allah ini sumber kehidupan bagi kita dan kita terus percaya bahwa Allah yang Maha Tahu tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, oleh karena itu kita jangan pura-pura tahu, apalagi sok tahu tentang kehidupan. Kita mungkin punya pengalaman akan kehidupan, itu baik. Tetapi pengalaman terbesar tentang kehidupan dalam menghadapi masalah terbesar, Yesus sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Apa itu? Dosa kita. Nah, karena itu mari kita sadari di dalam hidup ini. Kalau Allah Maha Tahu, ternyata Allah Maha Tahu itu punya peran penting di dalam kehidupan kita. Allah kita bukan sesuatu yang samar-samar. Allah kita bukan sesuatu yang sulit diteliti. Allah kita itu bukan sesuatu tanpa bentuk yang kita tidak pernah tahu. Allah kita itu memang adalah roh. Tetapi Allah kita itu juga sudah menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus. Tapi Yesusnya sudah pergi. Dan sampai dengan hari ini belum kembali lagi ke dunia. Tidak apa-apa. Karena firman Allah itu yang menjadi gambaran Yesus itu juga diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudari, ketahuilah bahwa firman Tuhan ini adalah bukti tentang kemahatauan Tuhan. Dan semua firman Tuhan itu berisi tentang bagaimana Allah tahu semua kehidupan kita. Apapun ayatnya di dalam firman ini, dalam konteks tertentu, percayalah itu bicara tentang kemahatauan Tuhan. Tuhan tidak pernah alpa terhadap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kita. Aduh, maaf ya, saya enggak tahu tentang masalah itu. Tuhan tahu semua. Itu sebabnya kita hanya harus datang kepada Tuhan. Adalah sumber kehidupan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, itu sebabnya juga mari kita bacalah firman Tuhan agar kita ngerti bahwa kemahatauan Tuhan itu senantiasa kita dapat kembangkan di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin sampaikan kepada kita, sesuai dengan firman Allah pada pagi hari ini, apa yang tadi saya sudah baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-36, ini bicara tentang kemahatauan Tuhan. Ada 3 perkara penting yang kita perlu tahu, mengapa kita harus tahu kemahatauan Tuhan itu. Pertama di situ disebutkan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, itu pertama.
segala sesuatu adalah dari Dia. Yang kedua, segala sesuatu oleh Dia. Yang ketiga, segala sesuatu untuk Dia. Ya, ada 3 perkara penting yang kita akan kupas pada pagi hari ini. Saudara-saudari, yang pertama, ya, apa yang dinyatakan di sana? Segala sesuatu oleh Dia. Kemahatauan Tuhan dibuktikan dengan firman Allah. Kemahatauan Tuhan dinyatakan dalam sebuah pernyataan penting di dalam firman Allah itu tercatat. Kalau saya melihat bahwa segala sesuatu dari Dia, di situ ditulis dalam bahasa asli itu ex, ya, dari Dia, ex. Itu berarti bergantung. Bergantung, atau ini berarti juga semua kehidupan kita itu berasal dari Dia. Ya. Jadi mungkin dalam tata bahasa Indonesia ini sudah cukup bisa dipahami oleh kita bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan kita. Siapa Allah? Allah itu adalah sumber kehidupan kita. Nah, apakah yang dimaksud dengan Allah sumber kehidupan kita? Saudara, saya ingin coba kita membawa dulu sedikit pikiran kita keluar dari kotak, ya. Dari mana kehidupan ini berawal? Kita tahu bahwa sejarah dunia ini dalam sejarah ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa alam semesta ini memang ada. Dan alam semesta ini ada terjadi karena proses-proses tertentu. Itu yang disebut dengan teori. Beberapa teori yang menyebutkan bahwa alam semesta ini ada bukan diciptakan Tuhan. Tetapi alam semesta ini ada, pertama adalah yang disebut dengan teori Big Bang. Atau teori dentuman besar. Jadi kisahnya pada saat itu terjadi sebuah ledakan besar. Kapan itu terjadi? Pada saat 13,7 miliar tahun yang lalu. Saya nggak ngerti, ini bukan 1 abad 100-200. Tapi 13,7 miliar tahun yang lalu tidak terdeteksi mungkin oleh kalender kita. Tapi percayalah saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan ini hanya sebuah penjelasan. Ya, bagaimana dunia ini ada, bagaimana alam semesta ini ada. Ada teori yang kedua yang menyebutkan dengan teori keadaan tetap. Saudara, teori keadaan tetap ini bahwa di sini dunia ini tidak ada awal, tidak ada akhir, lalu tidak ada sebuah evolusi. Tapi semuanya itu terus berubah. Saya nggak mengerti ya tentang itu. Tetapi teori ini ada. Dan teori yang ketiga di situ disebutkan ada teori mengembang dan menampat dan lain-lain. Tetapi yang menjadi masalah, apakah memang alam semesta ini diciptakan sedemikian rupa? Ya, menurut ilmu pengetahuan bisa dikatakan demikian. Tetapi saya mau katakan satu hal. Saudara, coba kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1, bagaimana firman Allah memberikan sebuah bukti yang sangat pasti, memberikan bukti yang sangat jelas yang saya ingin katakan kepada kita. Kejadian 1 ayat yang ke-1. Saudara, apa yang dikatakan di sana? Kejadian 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, firman Allah memberikan satu penegasan kepada kita bahwa Allah Maha Tahu. Mengapa? Karena di situ ditulis diawali di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bukan menurut pengetahuan-pengetahuan yang tidak jelas. Biarkan semua itu ada. Tetapi firman Allah mengatakan kepada kita bahwa dunia ini ada, langit dan bumi itu ada, diciptakan oleh Tuhan. Siapa yang menciptakan? Firman Tuhan sangat jelas, pada mulanya Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada pertanyaan lagi di sana, siapa yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan bumi ini, alam semesta itu adalah Tuhan, ya. Salah satunya di dalamnya ada kita, ada manusia. Nah, saudara, kapan peristiwa ini terjadi? Saya ingin jelaskan, saudara, di firman Allah dikatakan pada mulanya. Pada mulanya.
pada mulanya tidak berbicara tentang sebuah permulaan. Artinya apa? Saya lahir pada tahun 1966. Tapi sebelum 66 ada kehidupan di sana, ada waktunya, ya. Tapi kalau firman Allah mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, artinya firman Allah menegaskan kepada kita bahwa sebelum saat itu tidak pernah ada apa-apa. Karena apa? Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau Allah tidak menciptakan, maka tidak ada apa-apa di dalam kehidupan pada masa itu. Saya hanya mau bilang, saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Allah. Di Ibrani 11 tadi dikatakan apa, saudara? Segala sesuatu dari Dia. Semua kehidupan ini berawal dari Dia. Termasuk kita semua itu berawal dari Dia. Tidak perlu dikembangkan kemana-mana. Kita hanya tahu Allah yang Maha Tahu memberikan penegasannya kepada kita. Saudara dan saya ada sampai dengan hari ini. Itu adalah karena Dia. Nah, itu sebabnya hal yang pertama yang kita perlu tahu, siapa Allah? Allah itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Saudara, kita percaya bahwa sebelum alam dan isinya ini ada, sebetulnya Allah sudah ada. Betul? Karena bagaimana mungkin Allah menciptakan langit dan bumi tetapi kalau Allah tidak ada. Tetapi kalau firman Allah mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Walaupun langit dan bumi belum diciptakan tapi Allah itu sudah ada. Ya, itu sebabnya mengapa Allah penting bagi kehidupan kita. Siapa Dia? Dia Allah yang Maha Tahu. Dan karena Dia Allah yang Maha Tahu, percayalah bahwa kehidupan kita ada di dalam Dia. Siapa Allah bagi kita? Sumber kehidupan kita itu hanya dari Tuhan. Kalau keadaan zaman, keadaan dunia ini yang sering kali membuat kita akhirnya lari dari kebenaran Tuhan. Saudara, tetap teguhkan hati kita. Percayalah bahwa kehidupan kita itu semuanya pada hakikatnya berasal dari Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Kalau Dia sumber kehidupan kita, Dia tahu semua apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Kita lihat yang kedua, saudara. Hal yang kedua adalah segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Yang kedua, mengapa kita harus tahu bahwa kehidupan kita yang kita jalani hari ini, yang mungkin hanya 70 tahun, 80 tahun dalam kehidupan kita secara pribadi, kita harus tahu betul bahwa Allah itu Maha Tahu. Tetapi perihal Allah Maha Tahu terhadap kehidupan kita, kita perlu tahu bahwa segala sesuatu oleh Dia. Yang kedua adalah berbicara tentang, saya mengambil satu penjelasan, bahwa Allah Maha Tahu. Dan kita perlu tahu kemahatauan Tuhan itu. Tapi siapa Allah bagi kita? Allah itu adalah penolong bagi kehidupan kita. Saudara, siapa yang harus menjadi penolong dalam kehidupan kita? Hanya Allah. Oleh Dia itu ditulis Dia, ya. Atau dalam arti bahasa Indonesianya ditulis olehnya. Atau di bawah pimpinan Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita, pada awalnya manusia itu berdosa. Ya. Karena manusia yang hidup dalam kemuliaan Allah, tetapi manusia lebih memilih free will-nya untuk memutuskan sebuah kehidupan. Dan dia hidup dalam dosa pada akhirnya. Tapi tahukah kita bahwa dosa itu adalah masalah terbesar yang dimiliki oleh manusia. Dan karena dosa itu, masalah terbesar yang ada di dalam kehidupan kita hari ini itu adalah dosa. Apakah kita terlepas dari dosa sampai dengan hari ini? Keinginan dosanya terus muncul di dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya juga mengapa hari-hari ini kita juga tetap harus berjuang dengan iman kita. Supaya keinginan dosa itu tidak muncul. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Allah, matikan dalam dirimu, tanggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Yang ada di dalam kehidupan kita, itu semua harus dibuang, itu semua harus dijauhkan, itu semua harus dihancurkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup tertuju kepada Tuhan. Nah karena itu saudara, kita perlu tahu, kalau manusia berdosa, masalah terbesar manusia dalam sejarah hidup manusia, the big problem bagi kita semua itu adalah dosa. Roma 3:23, saudara ayat favorit ya, tolong dibukakan. Roma 3 ayat 23 mengatakan demikian saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya selalu senang mengatakan gini, dosa itu bukan perpindahan kafling. Tapi dosa itu berpindah di mana kita hidup dalam kemuliaan Allah. Tetapi kita sekarang sedang hidup dalam kehancuran di dalam dosa dan menuju kematian. Itu sebabnya ini menjadi big problem, masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara, ini menjadi satu hal yang penting. Allah Maha tahu. Kalau Allah Maha tahu, maka Dia juga tahu bagaimana menyelesaikan masalah terbesar manusia. Dan itu sebabnya tadi saya katakan Tuhan bukan hanya memberikan janji. 2000 tahun yang lalu Dia sudah berikan buktinya. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang diberikannya? Masalah terbesar itu harus diselesaikan. Dan Tuhan sudah diselesaikan dengan penyelesaian terbesar. Amin. Tahukah kita bahwa Tuhan sudah selesaikan masalah terbesar kita itu dengan apa? Dengan penyelesaian terbesar. Apa penyelesaian terbesar itu? Penyelesaian terbesar itu adalah penyelesaian 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Siapa yang bayar itu? Allah sendiri yang mengaruniakan anaknya bagi kita semua. Mati di kayu salib. Ini adalah satu bukti kuat saudara. Bahwa Allah Maha tahu. Kemahatauan Tuhan ditunjukkan dengan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Dan itu sebabnya mengapa hari ini kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Karena masalah terbesar kita sudah diselesaikan oleh penyelesaian terbesar dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, manusia punya masalah, betul manusia punya masalah. Tetapi percayalah, kemana manusia harus cari jalan keluar. Ya, ini penting bagi kehidupan kita. Sebab tidak ada jalan keluar lain selain daripada Tuhan saja. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat yang favorit bagi kita. Tapi ayat ini penting untuk kita ketahui senantiasa. Ketika kita tidak punya jalan, Tuhan jalannya bagi hidup kita. Ketika kita tidak punya kehidupan, percayalah Tuhan tahu bahwa Dia yang tahu kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gumuli. Ingat saudara, bahwa masalah terbesar kita itu bukan janji dari Tuhan untuk diselesaikan. Tapi semua itu sudah diselesaikan oleh Dia. Itu sebabnya kita harus sadari bahwa Allah menolong hidup kita. Allah menolong hidup kita terhadap masalah terbesar kita. Tapi kita juga perlu tahu semua masalah-masalah kita yang lain Tuhan juga tetap akan tolong. Allah Maha tahu memberikan pengajaran kepada kita. Kepada siapa kita harus berlindung. Kepada siapa kita harus mendapatkan kekuatan itu. Bukan kepada yang lain. Selain hanya kepada Tuhan saja. Percayakah bahwa semua pergumulan hidup kita, tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita mengatakan, Tuhan matilah saya, sialah saya. Atau segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini sudah tidak ada harapan lagi. Percaya saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan tahu menyelesaikan hidup kita. Dan Dia mau menyelesaikan hidup kita karena Dia adalah penolong dari Tuhan. Kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa yang dikatakan di sana? Dan kepada Dia. Kalau tadi bagian pertama Allah sumber kehidupan kita.
Kita berawal dari situ. Lalu yang kedua, Allah penolong kita. Hari-hari ini kita berjalan karena pertolongan Tuhan. Tapi tahukah kita yang ketiga, di situ dikatakan kepada dia. Kepada dia ditulis dengan kata autos. Yang artinya kepadanya, kehendaknya. Hidup kita ini hanya tertuju untuk kepadanya atas kehendaknya. Saudara, suatu kali ada percakapan antara seorang hamba Tuhan dengan seorang anak muda. Anak muda ini dengan gagah berani, Pak Pendeta, saya punya harapan besar untuk kehidupan saya. Maksudnya? Ya, saya masih muda dan saya akan meraih masa depan saya dengan sebaik-baiknya. Oh ya baik anak muda. Tetapi saya pengen tanya, apa yang akan kau lakukan? Ya saya akan sekolah sebaik-baiknya sampai saya bisa dapatkan gelar terbaik. Lalu setelah sekolah saya akan dapatkan pekerjaan terbaik. Ya, setelah itu mau apa? Ya saya akan dapatkan cari pekerjaan terbaik supaya saya punya penghasilan terbaik dari sana. Oke, lalu setelah itu mau apa? Ya saya akan cari pasangan hidup, lalu saya akan menikah, lalu saya akan punya anak. Lalu setelah itu mau apa? Ya saya akan hidup, cari rumah, beli rumah yang terbaik, beli mobil, kumpulkan kekayaan, kumpulkan tabungan. Lalu apa? Anak muda ini mulai berpikir, ya kalau semua mobil, kendaraan, rumah itu sudah ada, apalagi ya saya akan menikmati hidup saya. Ya sampai kapan? Bagaimana selanjutnya? Ya saya akan terus gunakan apa yang menjadi keberhasilan dalam hidup saya untuk suka-suka saya. Lalu setelah itu apa? Ya saya akan menjadi tua. Ya saya akan punya tabungan. Mungkin dengan tabungan itu saya akan merawat diri saya dan lain sebagainya. Nah lalu setelah itu apa? Ya setelah itu mungkin saya akan mengalami sakit-sakitan. Lalu sampai akhirnya saya akan mati. Ya setelah itu mau apa? Apakah engkau ada di dalam Tuhan atau tidak? Saudara, ini jadi satu pemikiran penting bagi kita. Ya, ini hanya obrolan anak muda dengan seorang pendeta. Di mana gairah dia, semangat dia untuk hidup begitu luar biasa. Bahkan keberhasilan bisa diperoleh olehnya. Tetapi saya mau katakan, keberhasilan hidup tanpa kekekalan itu adalah kebodohan yang fatal. Kenapa, saudara? Tujuan hidup menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di sana apa? Kepada Dia. Kita boleh kaya, boleh. Kita boleh bekerja dengan luar biasa, boleh. Kita boleh punya jabatan, boleh. Apapun juga yang sepanjang baik menurut hukum dan norma pada saat itu, boleh saudara kita lakukan. Tetapi jangan pernah lupa tujuan kehidupan kita itu mau kemana. Saudara, pada tahun 2009 sampai 2010, ada satu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menulis sebuah buku, namanya The Purpose Driven Life. Rick Warren menulis ini, saudara. Yang menarik, buku ini berbicara tentang apa? Adanya satu kehidupan, tapi kehidupan itu sebetulnya harus digerakkan oleh sebuah tujuan. Maksudnya kemana? Ya, hidup yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Di situ disingkapkan, dikatakan bahwa gairah hidup itu muncul karena ada tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, maka kita tidak punya gairah yang sesungguhnya. Gairah itu adalah gairah rohani kita. Nah, buku ini memberikan kekuatan kepada kita, saudara, karena buku ini laku keras, hampir 30 juta kopi dicetak, lalu laku terjual. Menarik bagi kita, pemahamannya hanya satu, hidup itu harus punya tujuan. Dan ini bukan kata-kata motivator, tapi perkataan Tuhan di dalam firman Allah. Tuhan tahu semua apa yang harus kita lakukan. Di firman Tuhan dikatakan, kepada Dia. Kemana tujuan hidup kita hari ini, saudara? Saya tidak tahu. Mungkin kadang-kadang juga saya juga mengalami kebiasaan ketika ada masalah-masalah. Tapi saya mau tetap teguhkan, Tuhan, tujuan hidupku hanya Tuhan.
Tujuan hidupku hanya Tuhan. Kesulitan, tantangan, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa itu sementara. Kalau Tuhan berikan janji itu, Tuhan berikan harapan itu, maka saya percaya bahwa tujuan di dalam Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Saudara percaya nggak bahwa di tengah-tengah kehidupan ini siapa sih yang nggak punya masalah? Saya yakin kalau kita bicara siapa yang nggak punya masalah, nggak ada satupun yang sanggup mengangkat tangan. Karena semua kita punya masalah. Baik masalah kecil atau masalah besar. Tapi semua orang punya masalah. Dan atas masalah itu hari-hari ini hampir semua orang. Ya, dengan masalahnya sendiri-sendiri. Mereka bisa saja mengatakan Tuhan cukup sudahlah. Kalau boleh ambillah nyawaku. Jujur saudara. Pasti pernah suatu kali di dalam diri kita terlintas. Tuhan kalau boleh ambillah nyawaku. Aku gak tahan lagi menghadapi kehidupan. Aku gak mampu lagi hadapi ini. Tapi percaya Tuhan, penolong itu adalah Tuhan. Kalau penolongnya adalah Tuhan, tujuannya juga adalah Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam satu tujuan ilahi, itu menjadi satu hal yang penting. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, ayat terakhir saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudari, satu hal yang penting bagi kita. Apa tujuan hidup kita? Terlepas dari kehidupan jasmani. Kita pengen punya rumah, kita pengen punya mobil, kita pengen punya kedudukan dan jabatan, tidak masalah dengan itu. Tapi jangan pernah lupa, tujuan hidup kita ini adalah untuk mendapatkan tujuan iman kita. Keselamatan jiwa kita. Itulah kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan tahu hidup kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Bahkan Dia juga tahu kegagalan kita. Di balik semuanya itu, ingat bahwa Dia tetap mengasihi kita. Dan Dia mau di tengah-tengah kehidupan ini, jika engkau mau kembali kepada Tuhan, jika engkau mau kembali kepadaku, penyelesaian dalam hidup itu Tuhan berikan. Karena itu Dia tahu jalan-jalannya, Dia pasti akan bertindak dan Dia akan membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Supaya kita dapat tetap hidup sampai pada akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan tahu semua apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tidak mengukur kemampuan kita, kecakapan kita, atau keberadaan kita. Tapi Tuhan mengukur hati kita, bagaimana kita berada di dalam Tuhan. Tuhan tahu semua kehidupan kita. Dan karena itu, Dia tetap ingin menjadi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus terima kasih. Karena pagi hari ini kami boleh belajar tentang sifat Tuhan. Allah yang maha tahu dan kemahatauan Tuhan membangkitkan hidup yang baru dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kemahatauan Tuhan bukanlah hanya sebagai label Tuhan. Tetapi ini menjadi satu perwujudan kasih Allah yang sangat besar bagi setiap kami. Sebab kemahatauan Tuhan dinyatakan dalam satu wujud kasih terbesar di dalam kehidupan ini. Sebab kami sadar bahwa kami punya masalah terbesar dengan dosa dan hidup kami. Tapi Tuhan sudah pulihkan itu melalui penyelesaian terbesar di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan bahwa menghadapi kehidupan ini kami tetap memerlukan penolong. Kami tetap memerlukan tuntunan Tuhan. Kami tetap memerlukan bimbingan Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak tahu. Bahkan kami sering merasa sok tahu tentang hidup ini. Kami mau tetap kembali kepada Tuhan. Kami tidak pernah tahu
apa yang harus kami lakukan di depan. Tetapi kami tahu satu perkara, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa atas semua kehidupan yang kami gumuli, yang kami jalani, hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua ini. Karena itu dengan iman yang teguh kepada Tuhan, kami mau tetap datang kepadamu Tuhan. Kami percaya kami membawa umat Tuhan di tempat ini untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan menaruh hidup masa depan kami sampai pada akhir hidup ini di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan supaya keselamatan jiwa kami terpelihara sempurna sampai pada akhirnya. Itulah tujuan hidup kami sesuai dengan firman Allah. Semua untuk Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Melalui sebuah proses terbaik ketika kami hidup berdosa lalu Tuhan pulihkan, Tuhan tebus kami dari lembah dosa. Kami percaya Tuhan setiap hidup langkah kami hari ini ke depan kembali memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati umat Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu. Terlebih lagi firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Allah sumber kekuatan bagi kami. Dan firman Allah itu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Desember, kita akan memiliki seri yang baru, yaitu pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama tanggal 24 Oktober akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Kemudian seri kedua tanggal 21 November akan diberi judul Prayerful Providence yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Seri ketiga tanggal 19 Desember akan diberi judul Divine Intervention yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kita mungkin sering mendengar bahwa Allah akan memelihara dan memberkati orang percaya. Tapi seringkali kita bertemu dengan orang yang tidak jujur tapi hidupnya beruntung. Atau ada juga orang yang berbuat jahat tapi hidupnya terkesan bahagia. Di sisi lain, ada orang percaya yang sakit dan tidak sembuh, bahkan meninggal. Ada juga orang benar yang hidupnya jujur tapi malah menderita atau doanya tidak dijawab. Apakah yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah? Dan bagaimana kita dapat melihat pemeliharaan Allah dalam situasi-situasi seperti ini? Mari kita melihat penjelasan tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah dalam series pertama tanggal 24 Oktober yang berjudul Divine Sustenance. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth tanggal 24 Oktober pukul 7 malam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya perlu tambahkan juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada setiap kita umat Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Bapak Gembala dan Ibu Gembala pagi hari ini tadi sudah disampaikan bahwa beliau pagi hari ini ada tugas melayani di Gereja Rehoboth Jemaat Kana
sehubungan dengan hari ulang tahun Gereja Rehoboth Jemaat Kana, dan kita berdoa untuk semuanya itu. Jadi Bapak Gembala tidak dapat mengikuti hadir di dalam ibadah kita sampai akhir. Yang kedua, saudara, bahwa pada tanggal 27 Oktober bulan depan, minggu depan, ada perjamuan kudus. Jadi mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan, sebab kita percaya bahwa perjamuan kudus ini bukan sesuatu yang rutinitas, tetapi lebih kepada pengakuan iman bahwa kematian Kristus itu sudah dinyatakan. Dan itu sebabnya dalam perjamuan kudus kita mengalami persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bahwa pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ada puasa korporat. Ya, jadi jangan lupa kita akan tetap melakukan puasa-puasa kita, sebab kita tahu bahwa ada banyak hal yang memang harus didorong, dilakukan dengan puasa-puasa kita. Percayalah bahwa Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap memberikan kekuatan sampai pada akhirnya. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan menyerahkan semua apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ibadah ini boleh berjalan oleh karena kasih dan tuntunan Tuhan. Penyertaan Roh Kudus hadir dalam setiap ibadah kami. Sehingga semua apa yang sudah kami lakukan di tempat ini, semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang memberkati semua pekerja. Tuhan yang memberkati semua hamba Tuhan. Baik multimedia, juga pemain musik. Terlebih lagi untuk song leader dan singer. Kami percaya Tuhan semua diurapi Tuhan menjadi paduan yang harmonis bagi kemuliaan Tuhan. Juga hamba Tuhan dengan segala keterbatasan, kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kami. Yang olehnya kami beroleh kekuatan senantiasa untuk kami menghadapi hidup kami di depan. Bahwa Tuhan sumber hidup kami, Tuhan penolong hidup kami, dan Tuhan adalah tujuan hidup kami. Karena itu Tuhan memberkati firman-Mu dengan kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir deras atas hati umat Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan itu dikuatkan. Setiap kami yang lemah mendapatkan kekuatan baru. Supaya kami semakin hari semakin jelas, semakin tahu kemana kami hidup, di mana kami hidup. Dan apa yang harus kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan berkati umat Tuhan dengan segala sesuatu permasalahan, pergumulan, juga berkat-berkat yang mengalir kepada kehidupannya. Sampai dengan hari ini Tuhan memberkatinya, maka sampai akhir hidupnya, sepanjang hidupnya tetap ada dalam pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kesehatan umat Tuhan. Tuhan memberkati dengan segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga yang memberkati umat Tuhan di setiap usaha pekerjaan yang dilakukannya. Kami percaya Tuhan tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tetapi hanya berjalan di dalam Tuhan saja semuanya beroleh kasih dan kemenangan. Tuhan juga yang memberkati setiap keluar dan masuknya umat Tuhan. Pada saat mereka berangkat, pada saat mereka pergi, kemanapun juga, Tuhan yang akan senantiasa menuntun oleh kuasa dari tempat maha tinggi. Kami percaya Tuhan bahwa umat-Mu tetap ada dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan tetap ada dalam pengasihan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami, sehingga minggu depan kami boleh kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Ibadah ini boleh berjalan dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Dan jika sebentar kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga yang menuntun setiap perjalanan kami. Oleh karena kasih-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan angkat kedua tangan kita ke hadirat-Nya.
Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus dalam semua kehidupan, langkah hidup, bahkan keputusan hidup yang akan dijalaninya ke depan dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Desember, kita akan memiliki seri yang baru, yaitu pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, tanggal 24 Oktober, akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Kemudian seri kedua, tanggal 21 November, akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Seri ketiga, tanggal 19 Desember, akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kita mungkin sering mendengar bahwa Allah akan memelihara dan memberkati orang percaya. Tapi seringkali kita bertemu dengan orang yang tidak jujur tapi hidupnya beruntung, atau ada juga orang yang berbuat jahat tapi hidupnya terkesan bahagia. Di sisi lain, ada orang percaya yang sakit dan tidak sembuh, bahkan meninggal. Ada juga orang benar yang hidupnya jujur tapi malah menderita atau doanya tidak dijawab. Apakah yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah? Dan bagaimana kita dapat melihat pemeliharaan Allah dalam situasi-situasi seperti ini? Mari kita melihat penjelasan tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah dalam series pertama tanggal 24 Oktober yang berjudul Divine Sustenance. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth tanggal 24 Oktober pukul 7 malam.